Hai, assalamualaikum semuanya. Balik lagi di Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas soal dan juga pembahasan mengenai TWK untuk CPNS. Persiapan CPNS 2021 dan juga untuk sekolah kedinasan 2021. Ini merupakan soal mengenai materi Pancasila. Ini merupakan latihan soal 1. Seperti biasa, di sini ada soal dan juga ada jawabannya dan juga ada pembahasannya. Nanti bakal kita bahas bersama-sama. Di soal yang pertama, langsung aja. Perumusan Pancasila diawali dengan pembentukan BPUPKI yang diketuai oleh A. Profesor Dr. Muhammad Supomo, B. Dr. Kanjeng Raden Temenggung Rajiman Widyodiningrat, C. Mr. Muhammad Yamin, D. Mr. Ahmad Subarjo, atau E. Insinyur Soekarno. Nah, untuk BPUPKI itu ini penjelasannya, ada resmi dibentuknya tanggal berapa, usulannya tanggal berapa, resmi dibentuk 29 April, usulannya adalah ketika 1 Maret 45. Yang ditanya di sini ketuanya. Ketuanya merupakan Rajiman Widyodiningrat. Sedangkan wakil ketua dari Indonesia yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibang Aseyoshio itu dari Jepang. Anggotanya 67 orang, tujuannya untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan. Ini merupakan wujud dari janji Perdana Menteri Jepang, yaitu Koiso pada tanggal 7 September 45 setelah kemenangan Perang Asia Timur Raya. Dia menjanjikan Indonesia merdeka, makanya syarat negara merdeka itu harus ada pemerintah, rakyat, sama wilayah. Untuk mempersiapkan pemerintahnya, dibentuklah BPUPKI dan PPKI. Balik lagi, ketua di sini ditanya siapa? Ketuanya adalah Rajiman Widyodiningrat. Jadi jawabannya yang B. Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Oke. Next kita ke soal nomor 2. 3 gagasan pokok tentang dasar negara dibahas dalam sidang BPUPKI pertama, tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 45. Yang dipaparkan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 45, Supomo pada 31 Mei 1945, dan Insinyur Soekarno pada 1 Juni 45. Di bawah ini gagasan Soekarno tentang dasar negara adalah, sebelumnya, soal ini termasuk soal hot. Salah satu contoh soal hot adalah soalnya panjang, kayak gitu. Atau kamu dituntut untuk menganalisis, pendek tapi suruh menganalisis, itu sama aja hot. Soal panjang bisa dilihat dari mana? Dari baris nih. Ada 1 baris, 2 baris, 3 baris, dan 4 baris. Karena waktu yang kamu diberikan kepada kamu ketika ujian itu hanya 90 menit untuk 100 soal, atau kata lainnya adalah 1 soalnya kurang dari 1 menit, kamu harus bisa baca cepat. Dan kamu kalau nemu soal, saya kasih triknya, jangan baca semuanya kalau soalnya panjang, bakal ngabisin waktu. Kamu cukup baca kalimat terakhir sebelum A, B, C, D. Abjad, kalimat terakhir setelah titik, yaitu ini. Di bawah ini gagasan Soekarno tentang dasar negara adalah, jadi soalnya tuh itu. Kalau kamu udah ngerti apa yang dimaksud di dalam soal ini, ya kamu tinggal jawab. Kalau belum ngerti, silahkan baca atasnya, pengantar soalnya. Jadi itu trik untuk mempersingkat waktu. Oke, kita cari gagasan Soekarno. Yang A, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ini gagasan dari siapa? Masih ingat? Ya, yang benar ini adalah gagasan lisan dari Muhammad Yamin. Ini lisan karena dia menyampaikan secara pidato, berarti ini lisan. Cirinya apa sih kalau Muhammad Yamin? Kamu bakal nemuin kata ini yang diulang. Ada kata peri, 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 peri. 4 peri dan 1 bukan peri, itu pasti dari Muhammad Yamin. Mau kamu hafal enggak, kebangsaan, manusiaan, ketuhanan, kerakyatan, intinya kalau peri-peri di depan itu Muhammad Yamin. Yang kedua, yang B, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Ini gagasan siapa? Nih, ini merupakan gagasan Supomo, ya.
Yang ketiga atau yang C, ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, dan lain-lain sampai keadilan sosial. Intinya ini mirip dengan Pancasila yang sekarang. Ini merupakan gagasan tertulis dari Muhammad Yamin. Ya, mereka bertiga menyampaikan secara pidato, tapi Muhammad Yamin juga menulis hasil dari gagasannya dan diserahkan pada Ketua BPUPKI. Yang D, internasionalisme, kebudayaan, sosialisme religius, persatuan bangsa, keadilan sosial. Itu nggak ada ya. Ini hanya pengecoh. Oke, ini ngecoh. Karena mirip sama E. Sisa yang E. Nah, internasionalisme atau kemanusiaan, nasionalisme atau kebangsaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan juga ketuhanan yang berkebudayaan, itu pastinya dari Soekarno. Oke, jadi jawabannya itu merupakan yang E. Internasionalisme atau berkemanusiaan, nasionalisme atau kebangsaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan juga ketuhanan yang berkebudayaan. Next, kita ke soal nomor 3. Manakah dari fakta berikut yang tidak termasuk kronologis lahirnya BPUPKI? Tahu kronologis kan? Kronologis adalah urutan berdasarkan waktu. Oke. Lahirnya BPUPKI. Kalau misalnya bayi lahir, sebelum dia lahir ibunya mengandung 4 bulan dia dikasih roh, terus berapa bulan dia udah lengkap gitu, dan itu proses kronologis. Dan ketika 9 bulan dia dilahirkan, dikasih nama, itu adalah ketika dia sudah lahir. Ini adalah kronologi sebelum lahirnya. Kalau A, 7 September 1944 Jepang memberikan janji kemerdekaan kelak di kemudian hari untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Iya, bentuk dari janjinya tadi ada di soal nomor 1, yaitu ngebentuk BPUPKI. Ini janji dari Perdana Menteri Koiso. B, 1 Maret 45 pemerintah militer Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan suatu badan bernama Dokurushi Junbiko Sakai dalam bahasa Jepang atau BPUPKI dalam bahasa Indonesia. Oke, benar. C, karena terus-menerus terdesak pada 29 April 45 bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan oleh dalam maklumat Gunseikan atau pembesar tertinggi sipil dari pemerintahan militer Jepang di Jawa dan Madura. Ini benar. Tadi ada dia di soal nomor 1. Dan D, 28 Mei 45 pelantikan oleh Legend Harada dengan Dr. KRT Rajiman Widyaningrat sebagai ketua. Iya, ini kronologi lahirnya. 29 Mei sampai dengan 1 Juni 45 yang E, dan 10-17 Juli merupakan sidang pertama. Benar, ini sidang pertama, tapi ini adalah ketika BPUPKI udah lahir. Kalau udah sidang berarti udah bekerja, berarti udah lahir. Jadi yang ditanya tidak termasuk fakta kronologis lahirnya, berarti jawabannya yang E. Oke, kita ke soal nomor 3, nomor 4. Soekarno mengusulkan pembentukan Panitia 8 yang kemudian dibentuk oleh Ketua Sidang BPUPKI untuk mematangkan konsep tentang dasar negara. Berikut ini yang tidak termasuk Panitia 8. Yang ditanya yang tidak termasuk. Garis bawahnya sini. A. Soekarno dan Ki Bagus Hadikusumo, jawabannya benar. B. Kiai Haji Wahid Hasyim dan Muhammad Yamin, iya. C. Sutarjo Kartodikusumo, iya enggak? A. Maramisnya benar. Tapi ini benar atau enggak? D. Supomo dan Tan Malaka, atau E. Oto Iskandar Dinata dan Muhammad Hatta. Benar. Coba kita cek. Panitia 8, kenapa dinamakan Panitia 8? Karena jumlahnya ada 8 orang. Soekarno sama Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim dan Muhammad Yamin, yang B ya. Terus Oto Iskandar Dinata dan Muhammad Hatta, berarti yang E benar. Sutarjo Kartohadikusumo dan Mr. Alexander Andreas Miramis, berarti yang C juga benar. Oke. Jadi di sini jawabannya yang bukan adalah yang D, Supomo dan Tan Malaka. Oke.
Next kita ke soal nomor 5. Panjang banget. Kita baca aja soalnya. Soalnya adalah sebelum ABC. Nih. Panitia 9 yang beranggotakan nama-nama berikut kecuali. Jadi nggak usah yang ditanya panitia 9, ya udah langsung jawab aja panitia 9 siapa aja. Tapi di sini ditanya kecuali. Ingat panitia 9 itu terdiri dari 2 golongan. Ketuanya adalah Soekarno, ya. Golongan nasionalis dan golongan Islam. Islam ya, saya nggak bilang agama, tapi Islam. Nah, jawabannya C, karena yang bukan itu adalah Supomo, ya. Yang bukan adalah Supomo, sedangkan Abdul Qahar Muzakirnya benar. Ketua tokoh nasionalis ada Muhammad Hatta, yang A, Mr. A.A. Maramis, terus Ahmad Subarjo, dan juga Muhammad Yamin. Ini adalah tokoh nasionalis. Sedangkan Abi Kusno Cokro Suyoso, ini ejaan lama, Cokro Suyoso, Abdul Qahar Muzakir, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Haji Agus Salim, ketua PSII ya, itu merupakan golongan Islam. Jadi yang bukan adalah yang C. Oke. Kenapa saya dari tadi ngomongin Islam? Karena ini kaitan sama hasilnya. Hasil Piagam Jakarta itu poin pertama adalah menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini adalah hasil dari tokoh Islam. Next, nomor 6. Pada tanggal 22 Juni 45 diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dengan para anggota PPUPKI yang berdomisili di Jakarta dan menghasilkan 4 keputusan kecuali soal CPNS TWK untuk SKD. Asal lekas-lekasnya Indonesia Merdeka. Lihat tanggalnya di sini 22 Juni dan BPUPKI. Tujuannya iya. B. Hukum dasar yang akan dirancang diberi preambul. Hukum dasar jadinya undang-undang dasar ya, preambul jadinya pembukaan. Iya. BPUPKI terus bekerja sampai terwujud suatu hukum dasar. Iya, sidang kedua dari 10 sampai 17 Juli, seminggu. D. Membentuk panitia kecil penyelidik khusus usul-usul perumus dasar negara, Mukadimah hukum dasar. Iya, kamu kenalnya sama panitia 8, panitia 9, dan panitia 7. Atau yang E, memberi mandat kepada Soekarno sebagai ketua PPKI. Jawabannya adalah yang E. Ya. Soekarno itu tidak dikasih mandat oleh BPUPKI menjadi ketua PPKI. Soekarno dipilih langsung oleh pemimpin Jepang di Asia menjadi ketua PPKI. Oke. Kita ke soal nomor 7. Pada 22 Juni 45, Panitia 9 menyusun sebuah piagam yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta, yang diajukan dalam sidang kedua BPUPKI yaitu tanggal 10 sampai dengan 17 Juli, tahunnya adalah 45. Sorry kalau banyak tipu dari tadi. Yang menghasilkan putusan A, rumusan Undang-Undang 1945. Ini apa? BPUPKI. A. Rumusan Undang-Undang Dasar 45. B. Rumusan Pancasila. C. Rumusan GBHN. Kalau asing sama GBHN adalah garis-garis besar haluan negara. D. Rumusan tentang Komite Nasional Indonesia Pusat atau kita kenalnya dengan KNIP. Atau E. Rumusan naskah rancangan Mukadimah Hukum Dasar. Oke, yang ditanya adalah Piagam Jakarta. Apa sih Piagam Jakarta? Isinya adalah pembukaan, yang kamu kenal sama pembukaan sama Undang-Undang Dasar. Itu adalah Piagam Jakarta. Dulu itu namanya adalah rumusan, tapi di sini semuanya rumusan. Jadi yang lebih tepat yang mana? Piagam Jakarta merupakan rumusan naskah rancangan Mukadimah. Ya, sekarang kalian kenalnya sama pembukaan. Kalau dulu namanya Mukadimah, hukum dasar. Hukum dasar itu Undang-Undang Dasar 45. Jadi jawabannya yang E. Ya.
Jadi preambul, mukadimah, dan pembukaan itu intinya sama yang kamu kenal 4 alinea sekarang. Next ke soal nomor 8. Pada tanggal 11 Juli 45, BPUPKI membentuk panitia kecil, yaitu A. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, B. Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan, C. Panitia Perancang Pembela Tanah Air, atau D. Jawaban A dan B, C benar, yaitu ya. Atau E, jawaban A dan C salah. 11 Juli 45, berarti sidang BPUPKI kedua. Nah, pada 11 Juli 45, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membentuk panitia kecil. Panitia kecil yang membentuk itu antara lain adalah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Raden Abi Kusno Cokro Suyoso, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadi yang A benar, yang B benar, yang C benar. Berarti jawabannya yang D. A, B, C benar. Oke. Next kita soal nomor 9. Manakah berikut ini yang tidak termasuk arti dan lambang makna burung Garuda sebagai lambang negara? Oke, satu-satu. Burung Garuda dalam cerita kuno tentang para dewa ialah kendaraan Dewa Wisnu yang kuat. Iya ya, kerajaan Hindu-Buddha atau kamu kenalnya dengan kerajaan Majapahit. Jawabannya benar, burung Garuda itu kendaraannya Dewa Wisnu. B. Warna burung Garuda adalah kuning emas, menggambarkan sifat agung dan jaya. Iya, kuning emas, sifat agung, jaya, kaya, kayak gitu. C. Garuda adalah seekor burung gagah dengan paruh, sayap, ekor, dan cakar yang menggambarkan kekuatan tenaga pembangunan. Iya, atau misalnya kamu sering ini, paruh, sayap, ekor, dan cakar, tenaga pembangunan. Jawabannya benar. D. Kuku Garuda mencengkram tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Jawabannya benar. Menggambarkan bahwa Indonesia memiliki persatuan dan kesatuan bangsa. Apakah benar? Kita simpan ini. E. Jumlah bulu burung Garuda Pancasila memiliki melambangkan hari kemerdekaan Indonesia. Bulu setiap sayap itu 17 helai harinya. Bulu ekor jumlahnya 8 dan bulu leher jumlahnya 45. Oke, kita cek di sini. Bhinneka Tunggal Ika itu menggambarkan keberagaman yang tetap dapat menyatu atau dapat bersama. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Jadi, Bhinneka itu bukan gambarin persatuan, tapi keberagaman yang bisa bersatu. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Next, soal terakhir nomor 10. Makna Pancasila adalah etika kehidupan berbangsa. Terdapat dalam ketetapan MPR di bawah ini, yaitu nomor A. 11 MPR 78, B. 20 MPR 1966, C. 7 MPR 2001, D. 8 MPR 98, atau E. Ketetapan MPR nomor 6 MPR tahun 2001. Oke. Nih, kalau yang A nomor 11 MPR 1978 itu ngomongin tentang Pancasila sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Satu kesatuan yang utuh gitu. Jadi kamu tuh nggak bisa, maksudnya gini. Kamu tuh nggak bisa kalau sila pertama percaya Tuhan, tapi kamu tidak menghormati sesama manusia sesuai sila kedua. Jadi semuanya tuh saling berhubungan. Itu satu kesatuan yang utuh. Atau dikenalnya kalau di pelajaran hierarkis piramidal. B. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum ya. Atau MPR nomor 20 MPRS 1966. Sumber hukum di Indonesia. Sumber dari segala sumber hukumnya ada Pancasila. Di bawahnya ada Undang-Undang Dasar, ada dekrit, ada super semar, kayak gitu. Kalau yang C, ini TAP MPR nomor 7 MPR 2001 itu tentang visi Indonesia masa depan.
Yang D, ketetapan MPR nomor 8 MPR 98 itu tentang pencabutan TAP MPR nomor 4 MPR 1983 tentang referendum. Pernah dengar referendum? Referendum itu pemungutan secara langsung dalam keadaan tertentu di tempat yang tertentu. Kalau kamu tahu kontinunya kayak pemilu tuh tapi kan 5 tahun sekali, terus pilkada juga 5 tahun sekali. Kalau referendum ini dalam keadaan tertentu, kayak contohnya lepasnya ini timur dari Indonesia, dia ada voting di sana bahwa mau berdiri sendiri, mau bergabung sama Indonesia. Hasil dari pemilihan itu adalah berdiri sendiri kalau untuk timur. Kalau Irian Jaya atau kalian kenalnya sekarang adalah Papua Barat dan Papua, itu dulunya juga perebutan. Diadakan referendum, yaitu dikasih pilihan mau berdiri sendiri menjadi sebuah negara, mau bergabung dengan Indonesia, atau mau bergabung dengan Belanda. Setelah hasil pemungutan suara atau referendum saat itu dihasilkan bahwa mereka bergabung sama Indonesia. Jadi referendum itu mirip sama pemilu, mirip sama pilkada, tapi kalau pemilu pilkada adalah kontinu 5 tahun sekali, kalau referendum enggak. Referendum itu ya dalam keadaan tertentu aja. Oke. Kalau yang E, TAP MPR nomor 6 MPR 2001 itu tentang etika kehidupan berbangsa. Yang ditanya adalah etika kehidupan berbangsa. Jadi jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Oke, sekian. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.